I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, berjumpa lagi bersama kakak-kakak Rocky di minggu pertama di bulan Mei. Nggak kerasa ya, udah bulan Mei aja, udah bulan kelima. Ntar lagi Natal, ya cepet banget ya. Oh iya, buat adik-adik yang ada di rumah nggak bosan-bosan Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, happy Sunday, semangat walaupun kita beribadah lewat apa?
Lewat apa? Ya, lewat televisi secara online, tapi tetap semangat. Mau sampai kapan? Sampai pandemi ini selesai, oke? Terus Kak Nona mau ingetin apa aja? Kak Nona mau ingetin seperti biasa, menyiapkan perlengkapan perang kita. Apakah itu? Seperti biasa juga, nggak bosan-bosan. Selalu adanya apa? Alkitab dan buku catatan. Terus apa lagi? Ya persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bernyanyi, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk ibadah Rocky hari ini. Tuhan berkati kakak Rocky dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kalori. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts
pagi adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Lori. Gak apa-apa ya, tadi Kak Lori sudah ajak kalian goyang-goyang ya, memuji Tuhan. Nah sekarang kita dengarkan firman bersama Kak Lori. Jangan salfok ya sama yang di depannya Kak Lori. Wah apa itu? Ya nanti Kak Lori akan ceritakan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo sikap berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan jangan lupa tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama walaupun kami masih beribadah di rumah ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, buka hati kami, mampukan kami untuk belajar setiap perkataan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Lori mau cerita tentang diciptakan. Wah, kalau diciptakan berarti kan kita dibuat ya, dibuat baru ya, kita menciptakan sesuatu ya. Nah, sebelum Kak Lori mulai apa sih yang bisa Kak Lori sharingkan, kita buka ayatnya dulu yuk. Ya, di Efesus 2 ayat 10. Kak Lori ulangin ya, Efesus 2 ayat 10. Walaupun Kak Icat sudah tampilkan, Kak Lori maunya kalian semua buka Alkitabnya. Sudah dapat? Sudah? Ya sudah katakan? Oke. Oke, wah Kak Lori dengar semua. Yuk kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras, nyari, biar mama papahnya juga dengar. Kalian baca ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Tapi kayaknya nggak seru ya kalau kita cuma bacanya sekali. Boleh kalau Lori minta ulang ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring sama keras ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, amin. Nah, berhubung diciptakan berarti kan kita mau membuat sesuatu yang baru nih. Boleh nggak Kak Lori ajak adik-adik dulu untuk sedikit berpikir ya, berpikir. Kira-kira menurut adik-adik nih, adik-adik tahu nggak sih kenapa manusia khususnya seorang ilmuwan menciptakan telepon? Kalau dulu sebelum ada handphone ya atau telepon genggam, itu kita biasanya pakai telepon rumah tuh ya. Ada yang kalau misalnya masih ada pun kalian bisa lihat ya, kalau yang udah nggak ada ya nggak apa-apa sih. Kenapa sih manusia itu menciptakan atau ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan menciptakan seperti telepon? Nah sekarang kalau Kak Lori tanya kalau mobil, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa sih ilmuwan-ilmuwan para ahli itu menciptakan mobil? Ya mempermudah juga sih Kak, mempermudah untuk kita bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Ya betul, coba adik-adik bisa bayangkan ya, misalnya nih para ilmuwan itu tidak menciptakan mobil, mungkin kita sekarang masih jalan kaki ya adik-adik ya. Ya belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda ya, belum ada bus dan angkut-angkutan yang lain ya. Kuda juga mungkin belum ada. Sarana kita cuma apa? Buat bepergian jalan kaki ya. Nah karena itu ilmuwan untuk mempermudah itu dia menciptakan mobil ya, seperti benda-benda lain ya, juga seperti lampu dan lain-lain. Nah kalau Lori lebih gampangnya nih mau kalian aja ya kehidupan sehari-hari nih, kalian lihat sudah lihat ya di depannya Kak Lori nih ada brick ya, brick atau balok ya. Kalau yang awam sih biasanya Lego ya, ini Lego-Legoan ya. Nah ini Kak Lori menciptakan nih, Kak Lori mau menciptakan Dinoland. Dinoland ya, namanya Dino kan dari dinosaurus ya.
berarti kan harus ada dinosaurusnya dong. Nah, ini makanya kalori buat nih, ada dinosaurusnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nih ada matanya. Ini sih kalori menciptakan sebenarnya T-Rex ya, yang paling serem itu ya. Tapi di sini kok T-Rex-nya agak tersenyum, nggak apa-apa karena T-Rex-nya lagi sekolah minggu jadi tersenyum ya. Nih, kalori ciptakan T-Rex karena kalori punya tujuan. Kalori bayangan kalori mau mau buat Dinoland, tamannya Dino ya. Ini walaupun kalori cuma buat satu ya, si T-Rex tadi ya. Nah, kalori juga ciptain ini nih. Wah, yang jaganya nih lagi ngangkut makanannya si T-Rex nih ya. Wah, ya. Jadi kita menciptakan, ada tujuannya ya. Kalau kalian main pun kalau kalian punya Lego-legoan ini atau brick atau balok ya, kalian susun-susun, kalian create sesuatu, menciptakan sesuatu ya berdasarkan yang kalian mau gitu ya. Play-Doh juga ya, yang doh ya, lilin ya. Kalian juga bentuk bunga, bentuk manusia ya, bentuk mobil. Nah, kalian kan ada tuh imajinasi kalian untuk menciptakan yang kalian mau main. Nah, seperti itu juga Allah adik-adik. Nah, Allah juga menciptakan manusia ada loh tujuannya. Apa coba? Tadi ada sih di ayatnya kalau kalian baca, makanya kalori ajak baca dua kali. Ya, ada. Coba adik-adik berpikir juga deh, kira-kira kenapa sih Tuhan menciptakan diri saya, Kak Lori, adik-adik di rumah ya, sayangnya ke adik-adik ya. Kenapa sih ya Tuhan menciptakan aku ya? Pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Yuk kita balik lagi deh ke Efesus tadi, Efesus 2 ayat 10. Boleh dibuka lagi ayatnya di Alkitab? Kita baca pelan-pelan ya. Yuk, kalau yang udah ketemu, nanti Kak Ica tetap tampilkan ya. Nah, kalian baca aja keras-keras. Karena kita ini buatan Allah ya. Diciptakan Allah. Diciptakannya hebat lagi dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, itu tujuannya Allah menciptakan kita manusia yang diciptakannya dalam Kristus Yesus. Maksudnya serupanya bukan fisiknya ya, tapi karakternya ya, yang kita ambil karakternya Tuhan Yesus, bukan fisiknya. Fisiknya sih kalau di film-film dia berjanggut Kak, memang kita harus berjanggut ya, ya enggak ya, tapi karakternya, karakter Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus itu seperti apa? Wah, Kak Rocky tuh udah selalu ceritain sama adik-adik, dan itu selalu terdapat di Alkitab. Ya, Tuhan kita itu mengajarkan kita untuk ya, kasih ya, itu salah satu karakternya. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan ya. Itu tujuannya, untuk melakukan pekerjaan baik ya. Nah, ayat bacaan ini juga mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik ya tadi. Nah, pertanyaan lagi nih, Kak Lori banyak ngasih pertanyaan ya, biar kerasa gitu interaksinya ya. Walaupun Kak Lori di sini, kalian mungkin jawabnya di rumah, dan Kak Lori yakin kalian pasti menjawab apa yang Kak Lori tanyakan. Ya, perbuatan baik itu apa sih yang dimaksud gitu ya? Perbuatan baik, pekerjaan baik seperti apa sih Kak gitu kan? Ya, segala perbuatan baik, hal-hal yang saleh. Yang saleh itu dia, kalau Kak Lori kemarin baca KBBI, dia itu saleh itu taat atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ya, itu saleh ya. Nah, gimana nih kalian, pekerjaan baik kalian ya sebagai adik-adik Rocky di rumah nih, murid-muridnya Tuhan Yesus, kalian sudah bersungguh-sungguh belum menjalankan ibadah dengan taat? Pasti sudah dong Kak Lori. Setiap minggu aku nggak absen, aku selalu absen loh sekolah minggu. Wah, Kak Lori bisa apa ya, bisa buktiin, aku selalu ngirim foto gitu ya. Yes. Terus aku taat, selalu berdoa Kak Lori. Yes, aku taat, selalu baca firman Kak Lori. Yes, ya. Itu adalah pekerjaan baik yang harus adik-adik lakukan saat ini. Nah, nanti kalau adik-adik beranjak dewasa, beranjak umurnya bertambah, wah ada lagi tuh
maksud-maksud Tuhan untuk menciptakan adik-adik. Tujuannya itu, tujuan hidupnya adik-adik apa sih? Nah itu tapi nanti aja ya, Kak Lori sekarang bahas di usia kalian ya. Tadi ya, kalian harus taat dalam yaitu beribadah. Terus kalian juga harus baik ya. Baiknya jangan pura-pura, harus benar-benar baik ya. Kalau mau nolong orang lain ya benar-benar tulus menolong orang lain ya, tanpa imbalan ya. Kalau mau nolong mama tanpa imbalan ya. Nolong mama, rapiin tempat tidur, belajar yang baik, ujung-ujungnya minta imbalan. Enggak ya. Terus melakukan hal yang berguna banyak ya. Ya tadi salah satunya membantu mama papa kalian. Atau kan membantu ibu guru ya. Dan juga buat teman-teman, berguna bagi keluarga, berguna bagi teman-teman selingkungan, apalagi nanti berguna bagi bangsa dan negara ya. Dan sempurna dan juga setia ya. Setianya ya itu tadi sama seperti taat, ya taat beribadah, taat berdoa, taat baca Alkitab ya. Hal-hal itu kalian boleh juga renungkan, kira-kira hal-hal apa aja sih yang pekerjaan baik itu menurut kalian. Kalian boleh buat catatan pekerjaan baik yang kalian lakukan apa aja gitu ya. Kalau Kak Lori boleh angkat satu tokoh yang menjadi idolanya Kak Lori. Idolanya Kak Lori dan mungkin idola kalian juga. Ada satu tokoh nih yang bisa kasih contoh. Kalau minggu lalu kalau nggak salah Kak Yanti kasih contoh berubah itu Rasul Paulus ya. Dari Saulus dia mendengar suara Tuhan Yesus, terus dia berubah menjadi muridnya Tuhan Yesus ya. Berubah nama juga menjadi Paulus ya. Kalau sekarang Kak Lori ada satu pribadi yang luar biasa, namanya Yusuf. Nah, siapa yang tahu Yusuf? Tahu Kak? Papanya Tuhan Yesus kan? Bukan Yusuf yang itu. Yusuf yang punya kakak banyak. Ya, punya adik satu tapi kakaknya banyak ya. Di mana dia? Kalian tahu kan? Pasti tahu dong Kak. Yang masuk penjara itu kan, yang masuk sumur itu kan, yang dijual kan, betul ya. Betapa luar biasanya Yusuf ya. Dia sudah dijual sama kakaknya, dimasukkan sumur, dijual sama kakaknya. Terus dituduh lagi ya. Pernah ya dengar cerita sama ini loh, sama tante Potifar. Istrinya Potifar ya. Dirayu ya sehingga dia nggak mau, nolak gitu ya. Terus dia dimasukkan ke penjara dan juga dia dilupakan oleh juru minuman. Akhirnya apa? Karena dia adalah pribadi yang luar biasa ya adik-adik, dia diangkat ya kan? Dia melakukan pekerjaan baik, dia menolak ya. Yang waktu digoda sama tante Potifar itu dia menolak. Nah, ya kan? Ya, tidak mau, dia tidak kompromi dengan dosa ya. Akhirnya apa? Dia diangkat sebagai pemimpin dan dia juga menyelamatkan kakak-kakaknya walaupun kakak-kakaknya telah berbuat jahat pada dia ya. Bukan hanya dimasukin sumur, kalau dimasukin sumur doang nggak apa-apa, dijual adik-adik ya, dijual terus ternyata dia juga tidak dendam tuh sama kakak-kakaknya ya, walaupun awalnya dia sedikit ya, tapi dia tidak terlalu membawa itu ke yang kalau misalnya kita dongkol banget, nggak ada kata maaf, enggak ya. Tapi Yusuf ini juga menyelamatkan kakak-kakaknya ya. Bahkan ada satu perkataan yang bisa Kak Lori ambil nih. Ini sebagai kata kata pamungkas sebelum Kak Lori tutup ya. Nih Yusuf berkata seperti ini ya. Manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan menjadikannya untuk kebaikan kita ya. Adik-adik bisa highlight itu, highlight maksudnya bisa adik-adik tulis nanti di buku, terus ke adik-adik dibuat cakep ya dengan warna-warni stabilo mungkin ya. Jadi bisa digarisin gitu ya. Perkataannya adalah manusia merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan menjadikannya untuk kebaikan kita ya. Dalam kehidupan adik-adik juga adik-adik pasti menemukan segala sesuatunya yang mungkin nggak enak buat adik-adik ya. Misalnya adik-adik diejekin teman gitu ya. Ada teman yang mau nyurangin adik-adik gitu ya. Nyurangin dalam artian dia
mau nyontek, apa dia mungkin buat dia cerita ke teman lain, si A itu begini, padahal adik-adik tidak, ya. Tapi percayalah, segala sesuatu yang jahat, rancangan yang jahat itu Tuhan pasti akan menjadikan kebaikan untuk kita, ya. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti, ya. Teruslah melakukan pekerjaan yang baik, ya. Karena kalau nggak salah, minggu kemarin kita sudah berubah menjadi ciptaan yang baru, ya. Ciptaan yang baru pastinya yang bagus dong, nggak mungkin dong kita misalnya dari yang lama, terus kita berubah jadi yang baru, yang barunya lebih jelek dari yang lama. Wah dong ya, kalau kita sudah berubah menjadi diciptakan baru, itu segala sesuatunya harus lebih baik dari kehidupan kita yang lama. Ya, ditinggalkan, malas-malasnya ditinggalkan, ya. Malas mandi, hidup yang baru harus mandi, ya. Malas beresin kamar, ya harus berubah. Mulai rapikan kamar, ya. Ya, jangan lupa bahwa tujuan kalian untuk sekarang adalah melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Oke, selesai. Kalori firmannya seperti biasa. Sebelum kita tutup pasti ada ayat hafalan dong. Iya, pasti ada ayat hafalan kalori gitu ya. Adik-adik juga walaupun kalori lupa nih, waktu kapan itu pernah ya, ada yang minta ayat hafalannya apa Kak? Luar biasa kalian. Yuk, untuk adik-adik kelas kecil ya. Udah ya, ada tampilan ya di depan. Nggak usah, Alkitabnya nggak usah dibuka, langsung aja kita baca sama-sama yuk. Dari 2 Timotius 3 ayat 17. Yang bunyinya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi yuk, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mama Papa, untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong untuk dibantu ya adik-adiknya. Mungkin Mama Papa bisa mendiktekan, dalam artian menyebutkan ayat hafalannya, nanti diikuti oleh adik-adik yang belum bisa baca. Yang masih kecil, yang sudah baca harus dihafalkan ya. Yuk kita berganti ke adik-adik kelas besar. Ya, adik-adik kelas besar dari Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Yuk tinggal dibaca. 1, 2, 3. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Perlu sekali lagi? Nah, sekali lagi ya, dengan suara yang nyaring, dibacakan dulu, nanti dihafalkan. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Haleluya. Amin ya. Semua bisa menghafal, jangan lupa nanti divideokan ya. Adik-adik, mama papa, jangan lupa kalau habis divideokan, jangan lupa dikirim ya. Yang kejadian ada beberapa yang kelupaan dikirim ya, biar obedient reward-nya tetap bisa diperoleh oleh adik-adik. Kalau misalnya kan kalori kasih batas sampai hari Senin ya, ngirim video dan foto. Lepas hari Senin ya, kalori tetap terima videonya, tapi obedient reward-nya nggak ada ya. Jadi jangan lupa bilangin mama papa, pokoknya paling telat hari Senin mah ya, Pak jangan lupa dikirim, oke? Oke, yuk kita tutup dengan doa. Setelah firmannya kalori tadi kalau disayangkan, sikap berdoanya? Ya betul, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini yang kami terima ya Tuhan. Kami mempunyai tujuan yang baik untuk melakukan perbuatan baik ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya ya Tuhan, walaupun itu terkadang berat bagi kami ya Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena hati kami terkadang menentang itu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ajaran-Mu sempurna ya Tuhan, terutama tentang kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih setiap perkataan yang sudah disampaikan oleh Kakak Rocky ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, gak kerasa kita sudah di penghujung ya untuk ibadah kita minggu ini. Ya, Kalori masih mau mengingatkan tadi yang Kalori sampaikan. Apa coba? Ya, bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah itu mempunyai tujuan. Ya, kalau untuk sekarang berdasarkan Efesus 2, ya, yang tadi kita baca, tujuan kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Jadi adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik ya. Oke, ya. Karena kita sudah selesai nih, ya, Kalori akan mengajak kalian untuk kalian menerima berkat. Yuk, buka tangannya, ya. Tutup matanya, terimalah berkat dari Tuhan, bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati juga keluar dan waktu masukmu. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, maka kita genggamkan kedua tangan kita dan kita katakan dengan penuh iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan shalom, sehingga engkau berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.